Keamanan kesehatan merupakan bentuk perlindungan terhadap ancaman seperti wabah penyakit, gizi buruk, dan kurangnya layanan kesehatan. Keamanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk keamanan yang menempatkan permasalahan kesehatan sebagai faktor penting yang mempengaruhi keamanan manusia, karena ancaman di bidang kesehatan merupakan bagian dari ancaman terhadap keamanan manusia. Baik, selanjutnya perkenalan singkat tentang HIV/AIDS. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS merupakan kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita. Perlu diketahui, HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik. HIV adalah penyakit seumur hidup dan virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran HIV. Faktor yang mempengaruhi penyebaran HIV adalah berganti-ganti pasangan dan berhubungan seksual tanpa menggunakan pengaman, serta menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Penularan HIV juga dapat terjadi dari ibu hamil yang mengidap HIV atau AIDS. Menurut Centers for Disease Control and Prevention, vaksin adalah zat yang berfungsi sebagai bentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kandungan zat yang terdapat dalam vaksin adalah bakteri atau virus yang telah dilemahkan, sehingga tidak akan membuat Anda sakit ketika vaksin dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi jika suatu hari kita terpapar virus atau bakteri tersebut, tubuh kita sudah mempunyai kekebalan terhadap penyakit tersebut. Nah, manfaat dari vaksin sendiri adalah menstimulasi sistem kekebalan tubuh, kemudian sebagai langkah pencegahan penyakit menular dan juga melindungi dari resiko kematian dan cacat. Uji klinis vaksin HIV pertama kali dimulai pada 1987, akan tetapi hingga kini vaksin HIV belum menemukan titik terang. Mengapa begitu? Karena pada dasarnya, vaksin dibuat untuk meniru reaksi kekebalan orang yang pulih, namun hampir tidak ada orang yang sembuh setelah tertular HIV. Akibatnya, tidak ada reaksi kekebalan yang dapat ditiru oleh vaksin. Karena vaksin HIV hingga kini belum ditemukan, maka cara terbaik untuk mencegah penyakit ini dengan menghindari penularannya. Dengan adanya tantangan yang dihadapi secara global, maka terbentuklah kerjasama internasional. Pada tahun 1994, PBB mendirikan UNAIDS yang mulai diluncurkan pada Januari 1996 dengan melibatkan 10 organisasi untuk bergabung mendukung program-program gabungan PBB terhadap HIV dan AIDS. Desa Karang Sejahtera adalah sebuah desa yang terletak di daerah pedalaman dengan akses informasi yang terbatas. Sebelum adanya intervensi, tingkat pengetahuan masyarakat tentang HIV/AIDS sangat rendah dan stigma terhadap orang dengan HIV sangat tinggi. Kasus HIV pertama kali terdeteksi di desa ini ketika seorang warga jatuh sakit dan akhirnya didiagnosis positif HIV setelah dirujuk ke rumah sakit. Kasus ini mengejutkan warga desa dan memicu ketakutan serta stigma. Keluarga dari korban terdampak mengalami diskriminasi, dijauhi oleh tetangga dan teman-temannya. Menanggapi situasi ini, puskesmas setempat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada HIV/AIDS untuk meluncurkan program sosialisasi, bahkan menyediakan layanan tes HIV gratis dan konseling rutin di desa. Mereka juga menyediakan obat antiretroviral bagi mereka yang membutuhkan. Adanya edukasi dan dukungan yang berkelanjutan dapat membawa dampak positif dalam masyarakat. Nah teman-teman, jadi kesimpulan dari sosialisasi kali ini yaitu pembuatan vaksin HIV telah menjadi tantangan yang besar karena virus HIV ini bermutasi sangat cepat. Nah sejak uji coba pertama pada tahun 1987, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan vaksin yang efektif, namun hingga kini belum ada vaksin yang berhasil. Nah penanganan HIV ini memerlukan kerjasama internasional yang kuat melalui PBB atau UNAIDS yang didirikan pada tahun 1996 memainkan peran kunci dalam mengkoordinasi upaya global dengan dukungan dari berbagai organisasi kosponsor. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program penanggulangan HIV/AIDS di seluruh dunia, menyediakan dukungan teknis dan pendanaan, serta membangun kemitraan yang kuat untuk melawan epidemi HIV/AIDS. Selain itu, kolaborasi global ini juga mencakup upaya pengumpulan data epidemiologis yang akurat untuk memantau perkembangan HIV/AIDS dan menyesuaikan strategi pencegahan yang efektif. Nah, penanganan global ini memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan edukasi, kebijakan kesehatan, dan juga dukungan sosial.
Tapi, stigma sosial yang ada menghalangi keberanian penderita untuk datang berobat rutin. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang lebih baik. Setelah mendengar ini, apakah menurut kalian ada harapan untuk